Rizky Teranawanta akan menjelaskan mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian perilaku guru BK dengan konteks tugas berita. Dalam berita disebutkan bahwa guru BK memberikan bimbingan kepada siswa pelanggar tata tertib. Dan menurut kelompok, hal tersebut jika dikaitkan dengan konteks tugas guru BK sudah sesuai. Menurut kami, jika ada siswa yang memiliki masalah dengan tidak mematuhi aturan dan nilai lingkungannya, yang dalam kasus ini adalah lingkungan sekolah, maka hal tersebut dapat diatasi oleh guru BK berupa memberikan layanan yang memandirikan sesuai pada berita yang telah disajikan. Karena dalam berita disampaikan bahwa penanganannya diberikan dalam setting bimbingan. Siswa melanggar tata tertib disebabkan adanya permasalahan dalam bidang bimbingan, sosial, belajar, atau bisa karir. Pelayanan dilakukan supaya siswa yang bersangkutan dapat berperilaku disiplin dan mencegah dari kerusakan moral, sehingga siswa yang melakukan pelanggaran bisa berkembang ke arah optimal yang lebih positif secara mandiri disertai dengan norma yang berlaku. Namun, untuk menangani ketertiban sekolah dan pengembangan karakter siswa tidak hanya tugas konselor saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen sekolah seperti guru. Saya Nurma Rizka Amalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian perilaku guru BK dalam konteks tugas dalam tayangan video. Menurut kelompok kami, pada tayangan video tersebut, tindakan guru BK tidak sesuai dengan konteks tugas konselor. Karena pada video ditunjukkan bahwa guru BK menghukum siswa yang melanggar tata tertib di bawah terik matahari. Sedangkan konselor tidak memiliki tugas tersebut atau menghukum siswa, melainkan mengatasi permasalahan siswa dengan memberikan layanan yang memandirikan siswa atau bimbingan kepada siswa mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa, agar siswa bisa keluar dari permasalahannya. Saya Zahra Yuniar Firdaus akan membahas mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian perilaku guru BK mengenai kode etik profesi BK. Berdasarkan berita, guru BK melanggar kode etik yaitu bab 3 pelaksanaan pelayanan bagian A tentang penghargaan terhadap sasaran layanan. Pada poin C berbunyi, konselor memahami permasalahan yang dialami konseli dan memposisikannya sebagai subjek yang perlu dibantu dan dicarikan solusi atas masalah-masalah dengan sebaik-baiknya, bukan menjadikan kesalahan diperbuat konseli sebagai objek layanan. Dalam berita dijelaskan bahwa konselor menangani siswa melanggar tata tertib. Siswa dianggap siswa bermasalah karena melanggar. Maka konselor memposisikan siswa bermasalah sebagai objek layanan karena kesalahan dilakukan siswa yaitu melanggar tata tertib. Dijadikan alasan oleh konselor untuk melakukan bimbingan. Selebihnya perilaku guru BK sudah sesuai ketentuan kode etik. Misalnya kode etik bab 2 poin B mengenai kompetensi disebutkan di nomor 8 menginternalisasi nilai, norma, dan akademik. Lalu ada poin C, kegiatan profesional, opsi B, hubungan konselor dan konseli, dan bab 3 bagian C tentang setting layanan. Konseli sudah berada di tempat sesuai kode etik dan kondisi psikososial yang sesuai. Saya Ersania Ratulidat. Di sini saya akan membahas kesesuaian atau ketidaksesuaian guru BK terhadap kode etik pada tayangan video. Menurut kelompok kami, perilaku guru BK pada tayangan video tersebut melanggar kode etik sehingga tidak sesuai dengan kode etik bimbingan konseling. Salah satunya adalah pada kode etik bab 3 pelaksanaan pelayanan bagian C tentang setting layanan nomor 1 suasana dan sarana fisik poin A dan B. Nah, poin A ini berbunyi, konselor menyelenggarakan pelayanan kepada konseli di tempat seperti ruangan dan kelengkapannya yang dijamin suasana yang aman dan nyaman. Dan poin B bunyinya, pelayanan bimbingan guru konseling dapat diselenggarakan di luar ruangan dengan catatan kondisi fisik dan suasananya harus sebagaimana tersebut pada butir A di atas. Nah, pada tayangan video diperlihatkan jelas bahwa guru BK memberikan pelayanan, tapi sebenarnya itu adalah hukuman kepada siswa yang melanggar
dengan menjemur siswa-siswa tersebut di bawah sinar matahari sambil berdiri di luar ruangan. Nah, tentu saja keadaan itu tidak sesuai dengan kode etik yang telah saya sebutkan di atas. Karena kode etik itu menjelaskan bahwa tempat pelaksanaan pelayanan harus aman dan nyaman, sedangkan di bawah sinar matahari dengan keadaan berdiri tentu bukanlah tempat yang aman dan nyaman untuk melaksanakan pelayanan. Selain itu, kode etik yang dilanggar adalah pada bab 3 juga, pelaksanaan pelayanan bagian C tentang setting layanan, tetapi pada nomor 2 yaitu kondisi sosio-psikologis bagian B. Nah, bagian B ini bunyinya tempat penyelenggaraan konseling dipilih dan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga konseli merasa dihargai atau dihormati. Dalam hal ini, pilihan tempat penyelenggaraan layanan merupakan kesepakatan antara konseli dan konselor. Nah, dengan menempatkan siswa dalam keadaan berdiri di bawah sinar matahari yang terik, tentu membuat siswa ini merasa tidak dihargai. Meskipun mereka memang membuat kesalahan, tapi bukan berarti mereka perlu mendapatkan hukuman seperti itu. Dengan begini, citra konselor sebagai polisi sekolah akan semakin terlihat dan sulit untuk dihilangkan apabila setiap melakukan pelanggaran harus diberikan hukuman seperti yang pada tayangan video tersebut. Nah, tentu saja keadaan tersebut juga melanggar kode etik setting layanan kondisi sosio-psikologis. Jadi, siswa itu merasa tidak dihargai. Nah, selain itu, konselor tersebut juga melanggar kode etik bab 2 tentang kegiatan profesional bagian B, hubungan konselor dengan konseli, poin nomor 8 yang berbunyi, konselor wajib memperhatikan kondisi konseli ketika kegiatan layanan berlangsung. Nah, di situ terlihat jelas bahwa pada video terlihat kondisi siswa tidak nyaman karena berdiri dengan kepanasan. Nah, tapi dengan kondisi yang seperti itu, konselor tersebut tidak memperdulikannya, malah terus menghukum siswa tersebut, padahal siswa merasakan tidak nyaman. Baik, untuk selanjutnya di sini saya Mariska Amalia. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai saran dari kelompok jika guru BK diberi tugas untuk menangani ketertiban atau tata tertib sekolah. Dan saran tersebut ditujukan kepada guru BK yang bersangkutan, Dinas Pendidikan, dan APKIN. Kemudian saran yang diberikan kepada guru BK yang pertama, yakni guru BK mengidentifikasi konseli yang melanggar tata tertib sekolah ke ruang BK yang nyaman dan sesuai standar. Lalu yang kedua, yakni guru BK mengumpulkan siswa yang memiliki permasalahan yang sama. Lalu, untuk yang ketiga, yakni guru BK memberikan konseling atau bimbingan kelompok kepada siswa yang mengalami permasalahan yang sama. Jika diberi tugas untuk menangani ketertiban atau tata tertib sekolah, diharapkan supaya guru BK ini memberikan pelayanan yang sesuai dengan tugas sebagai konselor di sekolah, yang dimana layaknya sebuah pelayanan, yakni diberi tempat yang nyaman dan memperhatikan kode etik BK. Selain itu, dalam hal tersebut, guru BK harus memberikan pelayanan di tempat yang terjaga dan bukan di tempat umum yang justru hal tersebut bisa mempermalukan konseli. Lalu untuk yang keempat, yakni memberikan sosialisasi tentang peraturan sekolah mengenai disiplin, melakukan konseling individual maupun kelompok. Selanjutnya, guru BK yang dibantu oleh personel sekolah yang lain mengawasi tentang masalah ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh peserta didik. Lalu selanjutnya, saran kepada Dinas Pendidikan untuk yang pertama, yakni menyiapkan kebijakan operasional program untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. Untuk yang kedua, yakni melakukan penyelenggaraan atau pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi. Lalu untuk yang ketiga, yakni melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi. Misalnya, menangani guru BK yang melakukan penanganan tata tertib sekolah tidak sesuai kebijakan dengan memberikan sanksi. Lalu yang terakhir, yakni saran kepada APKIN. Yang pertama, yakni APKIN memberikan penjelasan terkait pelaksanaan tugas konselor dalam menangani tata tertib sekolah, agar konselor tidak berbuat semena-mena yang dapat membuat citra profesi BK menjadi buruk. Lalu, yang kedua, yakni APKIN memberikan sanksi yang jelas terhadap guru BK dalam menangani tata tertib yang tidak sesuai ketentuan atau kode etik.